Mardel yang lagi deg-degan karena mau stand up besok ya. Aduh, gua aja di DPU sudah banyak sekali mendapatkan cobaan, Iya. Vanessa. Tapi disuruh stand up, Iya. kita lihat cobaan apa Itu lagi yang berikutnya. challenge. Iya, nggak Biasanya apa-apa. suka menertawakan lo di DPI, cobalah pindah nanti ke stand up bola ya. Benar, Edisi karena Ramadan. beban mental gue yang selalu gue bilang adalah benchmarknya ada Papi Ropa, Iya. ada Bang Bes ternyata lucu, Iya. Kak Nesa turns out lucu juga gue bilang, aduh, agak Iya, deg-degan iya. gue. Bener-bener, tapi nggak apa-apa Mardel. Tapi kalau sama Papi Ropan ini kan emang ketagihan ya, lebih ke Kayaknya ketagihan dia. ngerasa oh umur gue sudah memang tanda kutip uzur ya, terus mendapatkan dunia baru yang bisa ketawa-tawa, Dan jadinya dia emang basicnya ketagihan. kan orangnya seneng cerita juga kan Papi Betul. Ropan. Jadi selamat malam buat Jebret Tim yang sudah hadir di episode kali ini di Dewan Pandit Indonesia. Nanti bakal ada pandit yang katanya pengen lipet-lipet Chelsea kayaknya ya. Emang kertas dilipat. Kita Tapi kan- kalau ngomongin ya. Papi Ropan emang kayaknya dia wangi banget ya. Kemarin bilang katanya memprediksi Madrid sama Chelsea seri. Kejadian. Kejadian. Kalau pengen lihat videonya, ntar ada ya kita bakal kasih lihat semacam prediksinya Papi Ropan tuh hampir akurat ya. Akurat. 95%. 5%-nya memang takdir Tuhan kayaknya. Benar. Dia bisa prediksi basah kering atas bawah itu jago Wah banget. jago banget. Kakak emang sukanya yang basah atau yang kering? Basah dong. Waduh, kalau kering emang kenapa? Keset Kering ya? kayaknya kurang gimana gitu ya. Ya kan makan aja enak kalau dikuahin. Benar. Jadi Oke. gue coba nih Jebret Tim ngumpul dong. Katanya fansnya Chelsea nggak terima Chelsea bakal Wah. di kardus-kardusin, bakal diayam-ayamin sama Real Madrid. Mana coba kumpul semua fans Chelsea karena ada pandit yang bilang Real Madrid bakal bisa lipet Chelsea. Ternyata seri kemarin ya. Kalau yang kualitasnya nggak bakal bisa dilipat ini adalah GeForce pastinya Mardel. nggak pernah bisa jelek lah, Nggak selalu pernah. bagus Karena GeForce ini ya. walaupun produk lokal, kualitasnya ini luar biasa nggak main-main ya. Betul. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia ya. Jadi kalian langsung aja follow Instagramnya GeForce di GeForce_id. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Karena kalau kalian subscribe dan follow, kalian pasti nanti bisa mengikuti kuis dari Betul kita. sekali. Kalau mau beli di mana Mardel? Beli banyak, ada di kamar semuanya ada, tinggal pilih mau ada Tokopedia, Lazada, Shopee, semuanya serba ada. Wih. Jadi memang gampang banget dapetin, apalagi nggak cuman istri atau pacar yang dirawat, Oh gitu. tapi mobil juga harus dirawat. Oh Bener. benar bisa. Punchline nih dia Iya nih. boleh ya, iya meskipun agak kurang lucu ya. Ya udah, pokoknya buat lo jangan sampai ketinggalan buat beli apapun itu. Emang Karena tadi lo bilang cewek bisa dibeli di e-commerce juga? enggak, gua tuh bukan cowok-cowok buaya sih, gua tuh Gua kira anaknya, lu buaya. gua anaknya setia soalnya. Soalnya dulu gue punya peternakan buaya tapi sekarang udah gue bubarin. Jadi lo adalah pawangnya buaya ya? Iya benar. Bukan lo yang dibuaya-buayain ya? Gawat Tapi emang ngomongin nih. buaya beneran Mardel, Apa? kayaknya lo harus jadi buaya beneran deh. Karena lo Kenapa? tahu kan ada buaya yang suka eksis. Buaya yang suka eksis. Itu dia- biasanya ada di tempat-tempat Jakarta Selatan yang suka kemana-mana Oh gitu bukan, ya. di Toronto FC. Mapping ya. Nah tuh kan buayanya beneran. Oh ini buaya beneran? Buaya beneran di Toronto FC. Di Amerika nih, jadi dia tuh ternyata jalan-jalan ke dalam lapangan Sering hijau. banget masuk ke lapangan. Waduh, ini serem banget ya. Welcome Gator namanya. Mungkin Wah, dia vegetarian ya, jadi senang ngeliat yang hijau-hijau. Kalau gitu. yang makan semua tuh apa namanya Kak? Apa? Yang makan semua tuh apa namanya, kan ada vegetarian, ada apa, yang makan semua tuh apa? Ya itulah pokoknya. Ngasih gue PR. Kasih usia ya. Nah, tapi kalau emang ngomongin soal binatang gitu ya. Omnivora. Omnivora ya. Ngomongin binatang Iya. tapi bukan binatang dalam artian negatif ya. Banyak banget memang kejadian-kejadian unik di dalam lapangan sepak bola. Iya. Kayak misalnya ada yang tiba-tiba kucing lewat, anjing lewat pas lagi pertandingan, sampai ada maskot-maskot yang jadi simbol dari sebuah tim, misalnya Lazio. Terus apa tuh juga maskotnya? ada juga Lazio itu kan tuh kayak elang gitu kan. Elang. Habis itu juga zaman-zaman FC Köln nih. FC Köln ini tim Jerman, tim Bundesliga itu punya semacam apa ya? Semacam ikonik binatang itu adalah kambing. Tapi kambingnya ini udah rest in peace ya, minggu lalu katanya Iya. udah menutup usia. Sudah kalau nggak wafat salah. nih. Coba nih kalau Jebret Tim tahu nggak siapa nama maskot dari FC Köln? Nah, ini nih. Coba komen-komen sekarang. Mungkin di sana sebelum lagi Idul Adha ya, jadi potong gitu. dipotong salah. Coba Jebret Tim komen di bawah sini sambil kita bakal lanjutin lagi sebentar lagi. Ada dua pandit, dua-duanya pelatih. Wah, Tapi sebelum itu ada penyiar radio iya. yang katanya terkenal itu disuruh stand up dan roasting. Wah, ini kalau gitu kita intip dulu. Ini Ini dia. dia.
edisi Dias Danar. Iya nggak sih? Betul. Open mic, ada konsultasi. Iya. Ada ngobrol sama Iya. temen apa namanya? Kombut. Kombut. Nah ini disuruh langsung tampil dan dijat sama netizen. Kan ke produser. Yang jokesnya nggak pernah lucu di kuping ini. Hah? Atau nanya ke CEO, dia aja stand up di skip mulu. Nggak bisa, nanti di mute masa lagi. Terus lo mau apa? Jadi komentator Ikatan Cinta. Aldebaran, ya Aldebaran mau mencium Andin, tapi ya iklan. Dias Danar, lucu atau enggak silakan Jebret Tim langsung tonton aja selengkapnya di Jebret Media TV. Dia udah penyiar, punya Kok gua nggak denger? podcast. Apa Coach Justin? Gue nggak denger siapa-siapa. Oh, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh. Nah, dengernya dari sini aja Oh, monitor. buat mikrofonnya doang. Amatir. Aman. Belum apa-apa, Abrar udah kena sama Coach Justin ya. Pusing. Ayo lo. Ayo lo. Gini aja. Puyeng gue pakai ginian. Oke, ya udah gitu aja Coach ya. Gua karena dingin jadi gua pakai. Coach bebas deh, gua nggak bisa Yang penting larang-larang. suara gue masuk kan. Bener, masuk Coach. Oke, Jebret Tim sudah ada 2 pelatih di sini, ada Bang Bes dan juga Coach Justin. Tapi sebelum kita masuk pembahasan soal review antara Real Madrid melawan Chelsea tadi malam, ini kayaknya Papi Ropan tebakannya bener lagi. Kalau pengen lihat, ini dia. Oke, prediksi hasil di leg pertama dulu, Pak Piropan. Draw Draw pakai gol apa draw tanpa gol? 1-1 kayaknya. 1-1. Bes 1-0 lah kayaknya Madrid. 1-0 Madrid sementara. Oke. Seri. Menang Seri. kata yang salah dong. Seri. Seri ya ternyata, seri bener nih kalau kata Papi Ropan. Kalau Koci kata Abrar naikin ke atas mic-nya nggak kedengeran. Gini. Nah gitu Koci. Agak kocak ya, ini bisa buat jadi bahan-bahan meme netizen nih. Amatir itu dia. Oke, Koci sama Bang Bes. Bang Bes kemarin memang nggak memprediksi Chelsea bisa tahan imbang Real Madrid atau mungkin menang ya? Ya inilah Liga Champions. Kan Madrid juga nggak datang dengan full team ya kan. Terus apalagi kita lihat kemarin malah justru orang banyak bilang Chelsea berhasil menahan Real Madrid. Tapi buat gue beda. Madrid yang bisa menahan Chelsea. Karena Chelsea mainnya bagus Pak. Bagus Dia ya? sangat compact. Tetapi kita patut apresiasi juga. Skornya akhirnya 0-0 kok. Apa maksudnya satu sama. Satu Seri. sama, Jadi masih ada kesempatan buat leg kedua. Buat Real Madrid Benar. ataupun Chelsea. Buat membuktikan siapa yang layak buat lolos. Gue nggak tahu ya. Gue punya pendapat yang sangat berbeda dengan Best, ya. yang beredar. Bukan hanya dengan best. Tapi yang beredar di sosmed ya. Di sosmed beredar katanya, oh Kante bisa menahan Kroos. Gue bilang enggak. Kenapa Coach? Padahal kalau dari Bukan. statistiknya bagus. Bukan tidak menahan. Kante main bagus. Oke. Tapi Kroos sengaja diturun ke belakang. Nah Yes, ini. betul. Yang bikin gue kecewa. Jadi untuk gue prediksi itu bullshit. Kenapa? Kita tidak tahu bahwa Zidane bermain dengan 3-5-2. Oke. Yes. Pemikirannya adalah lu bermain 4-3-3, Liverpool lu bantai, Barcelona lu bantai, kenapa lu berubah? Kenapa jadi Bermain di 3-5-2 kandang. ya? Iya. Gue coba berpikir positif. Gue coba melihat Kenapa ya? Zidane ini untuk gue orang smart, bukan orang bodoh. Oke? Kesimpulan yang gue ambil, Zidane tidak mau kebobolan banyak. Jadi lebih bermain aman. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia bisa cetak gol di away. Oke. Oke? Yang penting sekarang adalah dia nggak kebobolan banyak, walaupun udah kebobolan 1. Tapi kalau kita melihat dengan 3-5-2, gue bilang di tweet, Asensio harus masuk gantiin Marcelo. Asensio ke kanan biar mereka bermain kembali 4-3-3. Betul. Ternyata Asensio masuk bener gantiin Marcelo, cuman posisinya sama. Adriozola gantiin Carvajal, posisi sama. Bahkan di menit-menit terakhir, Rodrigo masuk, gue kira ya 4-5 menit masih bisa ofensif terakhir lah. Enggak juga, Benzema yang ditarik. Jadi line up-nya tetap dipertahankan 3-5-2. Tapi hanya mereplace aja. Iya. Kroos sengaja ke belakang karena 3 wingback-nya itu juga melebar. Ngerti nggak? Jadi untuk gue bukan karena Kante bermain bagus, gue akui.
Tapi bukan karena dia meredam, karena Kroos memang di plot untuk lebih ke dalam. dalam Iya, oke. mainnya. Oke, kalau misal dari Bang Bes sendiri setuju nggak dengan perspektif dari Coach Justin? Enggak, kenapa Kante dibilang bagus? Kante adalah salah satu pemain dari 11 pemain Chelsea yang bermain bagus malam. Ya, salah satunya adalah N'Golo Kante dan kebetulan dia yang paling bagus. Tetapi nggak bisa kita bilang juga coach, dia menghancurkan Toni Kroos, Casemiro, Iya. Modric. Kenapa enggak? Lihat formasi Chelsea kemarin tuh 3-5-2. Kamera deketin kamera, coba Kelihatan kamera. ya? 3-5-2 yang si Chelsea yang kuning ya. Chelsea yang kuning coach. Ya. Mason Mount biasanya di depan sini kan. Untuk antisipasi 3 trio MCK, dia turun ke belakang. Gue geser bentar. Werner sendirian, Mason Mount sama Perisic di belakang. Nah, ketika si siapa namanya Madrid pegang bola, dia lebar begini, terus Mason Mount turun kadang-kadang. Ketika akhirnya terdapat 3 lawan 3 di sini, teorinya. Ini yang sebenarnya Zidane kayak berharap, wah kayaknya bisa nih kita 3 lawan 3 lawan anak-anak kecil ini. Tetapi ternyata 2 striker ini ngejebak supaya bola itu nggak bisa masuk ke sini. Akhirnya makanya Coach bilang Kroos turun, Modric turun. Turunnya kemana? Turun ke sini, turun ke sini. Akhirnya bola lewat jalur tengah tidak ada. Makanya kelihatan hebat banget gelandang-gelandang Chelsea karena gelandang Real Madrid nggak dapat bola, Coach. Lo tahu kenapa gue di Just Talk gue bahas masalah formasi? Ini gue kasih tahu. Oke. Mumpung Bes sudah bikin ginian. Udah jadi formasinya Iya, tuh, iya, dua iya, tim enak ya, nih. udah- Kapan udah- lagi? Ini- Bang Bes, ini maaf. Bes, Sorry. Nah, Bes. Ini 3-4-3 kan? Yes. Oke. Mason Mount turun. Turun. Oke. Mereka bermain 3-5-2, oke? Apa yang terjadi pada saat ini membangun serangan? Bentar. Chelsea yang kuning, Coach. Oh ya. Kuning. Chelsea yang kuning. ya. 3-5-2, oke. Oke, 3-5-2. Jadi di sini ya. Madrid buka Ya. nih kan. Ya. Pada saat ini terjadi, pada saat Madrid membangun serangan, ya, let's say dia ke sini, ini kan di press langsung, ya kan? 3 ini tidak membantu serangan. Jadi dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain untuk menutup 1, 2, 3, 4, 5 pemain Madrid. Nggak tembus, ngerti nggak? Oke. Kalau seandainya bermain dengan 4-2-3-1, seperti 4-3-3, sorry. Gue geser ya. Ya. Madrid orange. Orange ya. Main 4-3-3. Turun 1, 3. Ini yang terjadi, oke? Benzema ini turun minta bola, wingback naik. Bolong 2, 3, belakangnya. 4, 5, 6, 7. 7 pemain. Equal. Ngerti nggak? Iya. Dan gue berkata, gue kritik Madrid masalah sistem. Tapi gue selalu puji Madrid dari memanfaatkan ruang. Oke, Dengan celah-celahnya. kombinasi 3-4 pemain. Oke, jadi tapi kalau Bang Bes, lo kalau ngomongin soal dari Koci gitu kan ya. Gue melanjutkan apa yang dibilang Coach nih ya. Tapi kalau misalnya dengan formasi 4-3-3 nih, dengan gua sebagai awam, ketika mereka memang beradu semua di tengah nih ya, apakah nanti kalau bisa tiba-tiba Chelsea counter attack, apakah nggak bolong ke belakangnya? Justru Coach ya, Chelsea ini formasi 3 back kelemahan ya buat netizen nih. Kelemahan utama formasi 3 back itu apa? Oke. Umpan diagonal. Karena ketika ini naik, si kawan ini naik, fullbacknya naik, ininya naik, ada ruang di sini yang benar-benar Benar, kosong. kasih lihat Karena Benar, dia- kasih lihat Betul. Benar. Nah. Karena nah ini buat formasi 3 kelemahan utamanya adalah diagonal. Karena mereka nggak punya fullback. Fullbacknya ketika naik di sini, ini kosong. Walaupun mereka turun, ada space juga di sini. buat Maka diagonal. dari itu Nacho kemarin itu dengan 3 back, sorry Bes, pegangin bentar. Mainkan. Dia agak geser ke kanan, oke? Karena Marcelo itu sering ninggalin ruangannya. Nggak Iya. susah baliknya Iya, ya ketika masuk ke offense. dalam. Jadi Nacho mau nggak mau cover, tinggal Varane, Sama Militao. si Militao cover area kanan, makanya cross mundur. Bukan karena Kante-nya hebat. Hey, ini juga Coach. Tadi Coach bilang 3-3 ini pemain nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Iya. Karena 2 di antara 3 ini Varane oke lah. Mereka bukan ball playing midfielder, bukan ball playing defender. Betul. Mereka nggak bisa pegang bola. Eder Militao Pak, buset kasar banget. Betul. Ada pam ambil. Nacho juga kan buat sliding. Ya Varane oke lah so-so. Tapi yang lain ini nggak bisa bawa bola. Akhirnya Ke kasih depan, ke sini. kasih ke Makanya kesulitan lini tengahnya karena Modric turun nyampe sini, Kroos turun sampai sini. Ya Marcelo juga udah nggak muda lagi. Satu lagi, kenapa Madrid cuma dapat 1 peluang? Karena biasanya itu 3 orang strikernya. Sekarang tinggal 2 doang.
Oke. Di cover sama 3. Oke. Sama Jorginho. Ngerti nggak? Makanya gue bilang ini Zidane sengaja. Zidane sengaja main aman. Biar nggak kebobolan banyak. Oke. Harusnya. Nanti di London dia kembali 4-3-3. Harusnya 4-3-3. Menurut gue iya. Kemarin gue tampil di DPI kan, gue bilang Zidane harus memecahkan 2 hal. Masalah Madrid. Yang pertama adalah formasi, coach. Masalah formasi. Dia mau pakai 4-3-3 apa 3-5-2. Terus kedua ya siapa yang main, ya kan? Ketika Varane pemain inti datang, bingung dia. Wah, ini 2 center back-nya udah pakem. Ya dan di wing back-nya kan ada Marcelo sama Carvajal. Mereka nggak bisa ngebantu juga. Itu instruksi. Itu instruksi dari Zidane biar tidak kebobolan, lebih baik bertahan. Pada saat di babak kedua kan cukup imbang. Chelsea hanya menguasai 15 menit pertama. Dapat peluang 2, harusnya bisa jadi 2 gol. Oke, dapat 1 gol is okay. It's okay lah ya. Tapi habis itu Madrid yang menguasai. Menguasai itu cuma bawa possession di tengah. Kalau benar-benar peluang matang baru mereka sikat. Kalau enggak balik lagi ke belakang, balik lagi. Lu pikir kenapa Vinicius diganti dengan Hazard? Untuk memperkuat di tengah. Padahal pemain yang punya speed itu cuma 2, Benzema, Vinicius. Satunya malah diganti. Jadi beneran cuma tinggal 1 di depan ya kan? Ngerti nggak? Jadi memang sengaja dibuat seperti itu. Maka dari itu fans Chelsea jangan happy-happy duluan. Wah, setuju nggak tuh Gue fans lihat Chelsea? semua media, termasuk media di luar loh. Chelsea akan Mengagungkan sikat, Chelsea, Chelsea ya. ini. Chelsea kemarin main seperti mereka main di IPL. Karena Nggak formasi bagus, nggak jelek. Ya begitu Chelsea sekarang ya begitu formasi mainnya. yang dilakukan ketika Chelsea lawan Madrid malam ini sama aja kayak formasi lawan Burnley gitu Iya, kan. sama aja. Ngerti nggak? Maka dari itu kan gue bilang Chelsea dilipat, gue dibully. Tunggu ini 2 match, bukan 1. Dan ini biasanya kejadian nih di Champions League. Ketika lu membuang-buang peluang, biasanya di leg kedua tuh, wah si Zidane ini udah paham ini dia, udah ada pasti dia cara buat ngebongkar pertahanannya Chelsea. Dan kita tahu Chelsea berapa kali sih dia main di semifinal ya kan. Madrid udah pengalaman banget. Nah coba jebret tim, lo setuju dengan Bang Bes atau Coach Justin? Jadi sebenarnya Chelsea itu semalam nggak bagus-bagus banget. Silakan ramaikan kolom komentar ya. Ini tapi ada beberapa hal menarik di match semalam, ada 2. Yang pertama Timo Werner itu ya Allah, semua orang Coach aja sampai bilang ini anak-anak SSB aja bisa bikin gol gitu. Iya kan? Ya, lo SSB itu very standard. Lu selalu mengarah ke apa namanya? Gerakan kiper. Itu bola kan di kanan. Courtois bikin gerakan dari kanan ke tengah. Lu passingnya ke kanan. Kalau lu passing ke kiri lu dapat flow-nya kiper. Betul. Ngerti nggak? Jangan diikutin flow-nya. Iya. Jadi pada saat dia syuting ke arah kanan selesai Courtois. Out of position. Iya. Sekarang syuting malah ke tengah. Goblok menurut. Menurut gua ini ya, saya kira dikatain goblok. awareness kalau dalam sepak bola itu. Sebelum lu terima bola, lu udah tahu harus mau ngapain. Positioningnya. Feeling gua Warner ini dia terima. Nggak usah pakai istilah terlalu mahal. Emang tolol. Gitu. Kita lihat ya, dari 29 percobaan gol, 21 gagal, 8 jadi gol gitu kan. Ntar dulu, kalau kita tadi kan cuma lihat gambar ini. Tetapi kalau lu nonton, kalau kita nonton coach pertandingan 90 menit, peluangnya tuh bukan cuma ini. Iya. Ada beberapa peluang dia mestinya shoot, dia dribbling lagi, nggak tahu. Atau shoot ke samping. Jadi kalau orang bilang Chelsea main bagus, kita lihat deh berapa peluang besar yang dimiliki. Betul. Menurut Opta 1. Sisanya setengah peluang. Shooting free kick Ziyech gampang ditangkap. Shooting Mason Mount gampang ditangkap. Shooting Werner jauh ke samping. Kan bukan peluang besar. Ada juga crossing, dia mau coba sundul lewat kepalanya. Itu kan kalau misalnya itu kayak Drogba lah. Kalau Drogba itu udah pasti begini dia. Jadi kalau dibilang Chelsea bagus parameternya apa? Oke, jawab jebret tim. Ada parameternya. Parameternya apa? Gua Coba. ada parameternya. Coba Bang Bes jawab. Chelsea ini lebih bagus daripada era Lampard. Kenapa lo bisa bilang lebih bagus? Iya, Karena kalau lebih itu jelas. terstruktur. Kalau itu jelas. Karena lebih terstruktur, jauh. Faktor X-nya atau faktor luck-nya memang Kalau itu berapa jelas. kali? Lebih terstruktur. Ketika era Lampard, ada masalah yang diganti pemain. Dan berharap ada jawaban dari situ. Tetapi era Tuchel kadang-kadang yang diganti bukan cuma pemain, tetapi sistem. Ingat 3 di depannya, tiga pemain Chelsea kadang-kadang seperti ini. Kadang-kadang kayak kata Coach Justin tadi, kadang-kadang jadi begini. Ini jadi gantung 1. Ini udah sistem yang berubah, bukan pemain.
Oke. Jadi kalau memang Bang Bes ngelihatnya Chelsea secara struktur tuh emang udah bagus sekarang. Lebih ya. baik Lebih daripada baik ya. daripada awal Cuman musim. faktor X atau faktor lucknya memang kayaknya belum sampai ke tim ini gitu kan. Berapa kali mereka nggak bisa Kayaknya mereka butuh sense of urgency. Iya. Ya. Mereka butuh gol gitu. Gue nggak setuju, gue nggak setuju kalau kita bicara luck. Bukan Luck itu sekali-sekali dapat. Oke. Gue kritik Chelsea kalau Best bilang perbandingan dengan Lampard, gue setuju. Oke. Tapi gue lihat dia kurang bisa memanfaatkan pemain depan. Oke. Menurut gue Chelsea akan lebih canggih kalau main 4-2-3-1. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Dengan karakter Havertz dapat, Ziyech dapat, Werner dapat. Kalau perlu tambah Mason Mount lah, Mason Mount. atau Pulisic lah, atau rotasi whatever lah. Bukan 3-4-3. Ini kan masih honeymoon. Ngerti nggak? Sama Tuchel ini kan masih honeymoon. Masih manis-manisnya lah ya. Gue masih tunggu hebatnya Tuchel merubah tim ini menjadi semua pemain kapasitasnya dimanfaatkan. Kan sekarang nggak, Werner nggak kelihatan, Ziyech nggak begitu kelihatan, Ya, Mason Havertz nggak Mount kelihatan. juga Ngerti nggak? semuanya nggak kelihatan. Jadi dibilang berhasil belum. Karena kualitas ini belum kelihatan sesuai dengan yang mereka miliki. Betul, harus percaya proses lah kalau kata Bang Bes ya. Dan Chelsea bukan tim kelas 2, kelas 3 karena mereka transfernya luar biasa mahal juga. Itu Iya. bukan Jor-joran. pemain-pemain murah, Pak, bukan 20 juta harganya. Nah, 60. kalau kita ngomongin Chelsea memang sekarang seperti itulah beberapa pattern pertandingannya dan juga hasilnya gitu. Tapi kalau ngomongin soal golnya Benzema yang itu memang katanya kontroversi, katanya memang Kontroversi apa lagi? Casemiro udah melakukan pelanggaran duluan. Jadi katanya Madrid Allah. jadi anak kesayangannya. Allah, Nih. kalau Bisa dilihat kalau ya. nggak mau disentuh main catur aja. Iya, ini biasa ini. Biasa itu. Biasa. Dan kalau orang bilang gol jatuh dari langit, untuk gue lucu. Kenapa? Kalau lu lihat Casemiro itu jelas-jelas ke belakang. Ini sudah dilatih bahwa Ini- bola harus ke tiang kedua, Ini set piece. set piece, heading ke depan biar defense lawan tidak bisa mengantisipasi. Dan ini terbukti. Ini bahasa Inggrisnya set piece rutin. Set piece Ini rutin. ini bukan jatuh dari langit. Bukan, ini udah di set piece rutin, kasih ke tengah. Itu biasa buat apa, Iya. Mardel? Sevilla main kayak gitu. Lu perhatiin Sevilla, karena mereka punya Luke De Jong kan. Iya. Luke De Jong berdiri di tiang kedua. Oke, jadi Lihat buat nih. buat jebret tim yang ngerasa kayaknya wah Madrid mendapatkan keuntungan dari wasit bla 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 bla, tapi sebenarnya enggak, memang seperti itu kenyataan di lapangan. Tenang, kalau Bang papan Bes- gue juga ada Oh, ininya. yang setengah lapangan ya? Ada setengah lapangannya, bagus. Boleh, nih. boleh, Kan gimana bola nih? dari sini. Ketika dia minta di sini, ini otomatis nih nggak mungkin ngebiarin. Iya. Pasti dia datang. depan Bang, dikit misalnya Bang Bes, 2. depan dikit biar kelihatan. Kan bola dari sini. Ini dia mundur nih kayak kata coach Ci tadi. 2 orang ini pasti datang ke sini, pam, tutup. Otomatis udah hilang 2 Mardel. Berarti dia ngasih ke Ada tengah. ruang. Wah, ini ada space. Dan ini tekniknya nggak Ini dilatih. nggak susah, nggak sulit ini. Iya. Nggak mudah maksudnya. Sulit karena dia Dan ini bukan Madrid doang yang main begini. Banyak tim main kayak begini. Oke. Jadi untuk gue jatuh dari langit dari mana? ini permainan pragmatis ala Madrid. Sekarang kan makin pragmatis dia. Nggak bisa dia main cantik. Ronaldo, Bale, ya kan, Kroos juga udah nggak muda lagi ya. Gimana caranya main pragmatis saya sekarang. Dan gol dari bola mati itu ya dihitung 1 juga coach. Sama. Memang. Nah, jadi memang permainan pragmatis Zidane kalau gue bisa rangkum ya jebret tim ya, memang pengen mengamankan dulu leg pertama ini biar nanti leg kedua lebih jor-joran lagi gitu ya Bang Bes ya. Untuk keseluruhan Madridnya, apakah ntar baik jadi 4-4-2 lagi atau ntar malah tetap main 3-5-2 gitu. Kalau tadi coach kan udah ngasih tanggapan, kalau lo gimana? Menurut gue dia bakal balik ke 4-3-3. 4-3-3 ya? Nah, sebenarnya menurut saya nih coach, kenapa dia pakai 3 di belakang? Karena dia bingung nih, Varane mau ditaruh di mana nih? Nacho apa Militao, siapa yang harus dikeluarin? Akhirnya ya udah pasang aja Kalau gue tiga-tiganya. bilang sih murni ingin menahan biar nggak kebobolan banyak. Gitu Nggak aja. kebobolan banyak ya, yang penting itu. Nah, banyak yang ngarep fans Chelsea itu adalah Chelsea bisa nahan di leg kedua. Tapi secara singkat aja, ntar kita juga bakal bahas lebih panjang buat minggu depan. Lo ngelihat kesempatan Chelsea dengan keuntungan gol away ini bisa nggak mempertahankan keunggulan mereka di Stamford Bridge? Bang Bes. Menurut gue ya Chelsea dengan ini dia udah satu sama, istilahnya dia lebih untung lah daripada Real Di Madrid atas kan. kertas. Di atas kertas. Di atas kertas dengan 0-0 mereka lolos. Kalau mereka bisa nahan. Iya. Ya. Sejak kapan
Madrid main 0-0 di Gak luar. Ya Gue kan? bilang, gue tetap dengan pendapat gue. Chelsea dilipat, Madrid yang lolos. Oke, Kalau Chelsea lihat- dilipat, Madrid Kalau yang lolos. nonton tadi malam itu disorot bangku cadangannya Madrid nih. Wah, masih banyak pemain-pemain Iya. bagusnya. Masih ada Isco, masih ada pokoknya pemain bagus banget. Ramos aja belum main ya kan. Nah, ini udah istilahnya kalau mereka bisa menurunkan pemain-pemain kunci itu buat jadi kejutan misalnya di Chelsea, ya kenapa enggak? Gini ya, fans sebuah klub bola, oke, pasti kita dukung timnya. Betul. Tapi kita harus realistis juga. Kita harus bisa objektif lihat permainan. Kalau mereka nampaknya fans Chelsea ini nggak pernah nonton Madrid. Kalau mereka nonton Madrid, Madrid itu jarang main kayak begini. Madrid selalu main 4-3-3. Barcelona loh, diobok-obok. Oke. Ngerti nggak? Ada Liverpool resultnya, loh, ada hasilnya. diobok-obok. Yang 3-1. Dengan permainan, bukan skor ya, dengan permainan. Kenapa mendadak berubah? Emang Zidane setolol itu? Enggak. Enggak. Zidane is smart. Dia udah mikirnya sampai Dia udah panjang mikir, A sampai Z ya. pokoknya yang penting nggak kebobolan dulu karena gue punya banyak pemain hebat yang bisa cetak gol di sana. Antisipasi. You'll be surprised. Lu akan kaget lihat permainan Madrid nanti di London. We will see at second league ya. Dan gua rasa juga yang akan jadi pengaruh adalah pertandingan di domestik. Ya. Karena kan istilahnya Real Madrid juga lagi ngejar La Liga, Chelsea juga lagi ngejar peringkat Jadi 4 itu champion. akhirnya ya udah pasti nanti mereka akan terbagi nih fokusnya, dan gua rasa lebih berat di Chelsea. Lebih berat di Chelsea. Konklusinya adalah lebih berat di Chelsea. Kalau Koci tetap sama Madrid bakal ngelipet Chelsea katanya. Oke, kita akan masuk lagi berikutnya. Kita akan preview pertandingan nanti malam nih jebretimnya. Oke. Tim Sultan nih. Mic-nya Coach Yasin katanya naikin dikit nih. Iya Brar, siap Brar. Coach Yasin kok Mana diatur alatnya? Brar. Biasanya Brar, ada ya. alatnya tuh, alat. Oke, kita ngebahas soal 2 tim Sultan yang pengen ngisi lemari trofinya. Ada PSG dan juga City. Langsung aja kita prediksi dari Koci dulu, Koci. Koci mau ke Demen banget ini pasti Abrar ya. Abrar, Kardus banget pasti minta- Abrar. Minta Gua- prediksi-prediksi. gua Apa cuma gila, ngikutin aja. Paranormal lah. Tapi oke, nggak usah prediksi. Tapi kesiapan dari 2 tim ini. Kalau Koci lihat kan sempat minggu kemarin juga ngobrol, City sepertinya bisa lebih diunggulkan daripada PSG. Tapi kesiapan pemain PSG juga lebih bagus gitu. Sebenarnya match ini harusnya Ya. bisa diprediksi. Dalam arti PSG lawan siapapun main bertahan. Ya. Lawan Barca sekali bertahan berhasil, di leg kedua di Paris dia obok-obok sama Barca. karena Ketahuan Messi ya. karena Messi penalti nggak masuk, Des kena mistar. Kalau halftime 1-3 selesai itu PSG. Selesai, benar. Ngerti nggak? Lawan Munchen 2 kali main bertahan. Tapi mereka tetap punya yang namanya Neymar sama Mbappe. Mbappe, pembedanya itu. Itu pembedanya. Jadi yang terjadi nanti PSG parkir bis, City nyerang. Tapi ada tapinya. Lihat City musim lalu lawan Madrid di kandang Madrid. City lebih bertahan dan menang Oke. lawan Madrid. Nah, gue nggak tahu nih. Nggak ada yang tahu. Lu nggak tahu, Bes nggak tahu, gue nggak tahu. Semuanya nggak tahu ya. Pep maunya gimana? Apakah bermain seperti Madrid, lebih bertahan, tarik PSG keluar, atau seperti biasa di IPL full kurung? Yang jadi masalah kalau full kurung, Barca berhasil di Paris, ngurung PSG, nggak dapat pulang banyak juga PSG, ya kan? Tapi gue nggak tahu Pep maunya apa. Kalau seandainya, tapi apapun yang terjadi, strategi apa? PSG tetap incar counter, dan itu Pep sudah bilang di interviewnya, Oke. mereka pasti dapatkan counter. Nah sekarang tinggal skill individu. Skill individu. Nah, Bang Bes, sebelum lo masuk ke papan ajaib lo, ini ngomongin soal Spurs ketika Pochettino ngelatih Spurs ya, kan memang bisa ngalahin City di perempat final juga gitu. Nah, lo ngelihatnya apakah dengan Iya, itu tahun lalu. iya skuad yang sekarang Pochettino bersama PSG dan juga PSG yang juga lebih mateng sekarang itu bisa nggak sih Pochettino Menurut gua ya, ngalahin Pep Guardiola? PSG yang ini City. Ya. Anggap PSG lagi main bertahan. Full defense. Kadang-kadang mereka ya 2 ini gantung nih. Ya. 2 ini gantung, kawan ini 2 gantung. 2 gantung sini. Anggap si City-nya keluar menyerang, pam, naik semua kan. Naik. Biasanya satu gelandangnya jadi taruh ke kanan, ini dorong ke tengah. Biasanya ini Mahrez masuk ke sini, ya. Gundogan biasanya masuk ke sini ngambil space yang ada di sini. Terus ini naik Rodri. Rodri sendiri nggak mungkin. Cancelo naik sini. Udah ini 3 di atas begini. Ya, ini teorinya. Oke. City, cara main City yang oren.
PSG 2 striker yang gantung di sini. Neymar Mbappe. Nah, bukan. Mbappe Mbappe sama tergantung. Di Maria, atau Di Maria. Tergantung, bisa Di Maria, bisa Moise Kean. Neymar turun. Neymar turun. Neymar turun, Pak. Neymar Oke. turun. Ini yang menurut gue jadi kunci PSG musim ini. Bagaimana seorang pelatih dia bisa menyuruh seorang Neymar defend. Kenapa dia bisa ngalahin Bayern Munich? Di man to man, Pak. Joshua Kimmich. Sama Gak bisa Neymar. ngapa-ngapain sama Neymar. Dapat bola dari Kimmich, udah Neymar udah di sini. Walaupun di sini ada 4 orang, udah Neymar kan skillnya luar biasa. Udah tinggal dia mau taruh bola di mana, pasti ada ruang di sini. Bolanya pasti nggak ke kaki, bolanya pasti ke space. Karena City ketika mereka ball possession, penguasaan bola ini semua udah naik di atas ini kan, yang oranye-oranye ini. Nggak mungkin ini di belakang. Ya, ini bukan liga di Asia. Ya. Bukan liga di Asia. Kalau liga di Asia Dia takut bilang Liga Indonesia. diwakilkan aja malu Diwakilkan Pak. sama Dia punya coach. kepentingan, bukan enggak? Biasanya kalau liga di Asia Iya, ya, iya, Asia iya. nih, Asia Asia ya. Del. Nggak sebut negara ya. Ya. Oke. Backnya di sini, ketika timnya menyerang, backnya di sini. Karena takut coach. Waduh takut nih Kena diserang. counter ya, ya. Takut, akhirnya berdiri di sini. Padahal kalau lu di sini, ini bola kerebut, ini ada space gede banget, gede banget. betul. Orang yang bahaya mana? Orang yang pegang bola apa yang nggak pegang bola Del? Yang nggak pegang bola menurut Yang gue. pegang, Oh, yang pegang. Oke. yang pegang dia bisa mendikte. Ah, Yang Oke. hebat dari City kan ini kalau rapet saya mereka pegang bola. Ini naik dulu. Jarak antara Naikin. jarak antara belakang, tengah dan depan itu rapat. Jadi kalau mereka salah passing langsung ke depan, press, ngerti nggak? Oke. Di situlah untuk menghindari counter. Cuman resikonya yaitu kalau satu lepas, Lepas semua. Lepas semua. Dan ini udah kejadian. Pasti Pep udah nonton pertandingannya lawan Bayern, lawan Bayern, ini. iya. Bagaimana posisi baru Neymar. Jangan lupa juga masih ada Verratti di situ Iya. yang benar-benar mobile. Ya istilahnya ya hati-hati aja. Lu mau keluar menyerang, tetapi lu harus antisipasi juga counter. Mungkin tim terbaik counter attack tahun ini ya Itu PSG. adalah PSG. Jadi memang lo lebih melihat PSG itu bisa menerobos celah itu kalau ketika bisa ada counter attack ya. Tadi lu bahas Pochettino. Pochettino itu dia bermain deep defense. Deep defense. Deep ya. defense itu udah benar-benar di sepertiga lapangan memang berdiri di situ. Tetapi PSG dia nggak terlalu deep, dia cukup defense aja, nggak pakai deep. Jadi agak sedikit di depan gawang bertahannya. Oke. Nah, lo ngelihat seorang Pep Guardiola yang akan berhadapan dengan formasi seperti itu, coach. Apakah dia jadi overthink juga kan kalau misalnya Mas Andi bilangnya overthink mulu. Naikin dikit, coach naikin gue dikit. nggak dengar tahu nggak pakai ginian. Dibilangin juga. Nah, Ayo Brar. ayo Brar, dimarahin nah. Apa Pegangan tadi nih dengan formasi seperti itu si Pochettino dengan defense. Si Pep Guardiola itu Defense ngincer counter. bakal overthinking juga gak sih? Ini gimana ya gue cara? Ngapain lo overthinking? Kalau kata Mas Andi dia suka gitu tuh. There is no need untuk overthinking. Oke. Karena permainan sudah jelas, dengan permainan ini dia dalam 4 tahun 3 kali juara IPL. Asumsi tahun ini juara. Ya. Oke. Sekarang masuk itu champion, dia sudah menganalisis dengan timnya. Oke. PSG main apa? PSG kan lebih mengandalkan skill yang Mbappe sama Neymar. Jadi lo mau overthink apa? Nggak ada yang lo harus overthink. Dan nggak ada guna juga lo untuk cover Neymar sama Mbappe doang. Mereka terlalu bagus untuk bisa di cover satu lawan satu. Oke, Del, kita terlalu fokus membahas soal Neymar dan Mbappe. Memang dia kunci permainan buat mencetak gol. Tapi another player yang bisa Tetapi jadi highlight PSG siapa? ada juga pemain yang menurut gua kita harus apresiasi sedikit. Paredes atau Di Bukan, Marquinhos, Pak. Marquinhos. Oke. Marquinhos kan posisi nomor 3 nih. Dia nomor 3. Anggaplah Verratti yang main ya kan. Kan Verratti ini kadang-kadang dia fit, kadang-kadang dia cedera, suka-suka dia. Ketika ada pemain lawan yang pegang bola di sini, misalnya Marquinhos ini adalah orang yang selalu keluar buat duel. Akhirnya Verratti yang masuk ke sini atau siapapun yang nanti main. Inilah kelebihan dari seorang Marquinhos. Dia tuh ball fighter. Bener, cuman lu kalau lawan City nggak bisa kayak gitu. City kan mereka kurung, passing-passing, kombinasinya selalu ada celah karena akurasi passingnya tinggi. Kalau organisasi zona ini dirusak dengan Marquinhos keluar, kebetulan ada celah, Verratti telat masuk. Nah itu bisa fatal. telatnya. Jadi harus hati-hati juga meninggalkan posisi lu. Kalau lu mau main zona paling cocok lawan ini, cuman ya sekali lagi mereka punya akurasi passing yang sangat tinggi. Nah,
Nah ini yang harus diantisipasi sama PSG. Oke. Tadi kan udah bahas Marquinhos, menurut gua ya pemain yang bisa jadi pemain kuncinya PSG. Nah sekarang City, kalau menurut gua ketika PSG bertahan coach, dia deep Iya. begini ya, bertahan sangat begini, kunci untuk keluar dari pertahanan yang rapat ini adalah switch play cepat dengan penetrasi. Bagaimana kita bisa switch play? Itu adalah aliran bolanya itu harus cepat. Nah kuncinya di mana? Di mana? Rodrigo atau Cancelo. Itu harus benar-benar pindahnya tuh cepat bolanya tuh. Jadi nggak boleh stuck di sini, terus lu paksa cross, kena serangan balik pak. Sirkulasi bola harus cepat. Oke. Jadi 2 pemain di tengah, Cancelo atau Rodrigo yang itu nanti akan jadi kunci menurut gua. Oke, jadi memang kalau bisa jebret tim, silakan prediksi lo buat ntar malam City lawan ini nih PSG Atau seperti jangan-jangan apa? bisa seri jebretin. Bisa kayak seri Chelsea, juga, nah silakan ya prediksi kan? seperti apa. Iya. Kalau Karena masih ada leg kedua kan. benar, Iya. Nah, itu ada leg kedua. jadi dua-dua itu bermain, ini yang gue takutin. Bermain aman ya coach ya? Bermain aman dua-dua kayak kemarin. Oke. Coach, itunya dipakai setengah aja karena Nggak. suaranya ini kecil banget. Yang penting gue denger suaranya dia. Oke. Kalau gue nggak denger suara Memang ini mereka, gue satu-satunya coach nggak bisa jadi gue diatur. teriak-teriak nggak Gua jelas. agak susah gitu, agak bingung. Iya, Di- coach Utahe ini mah. Minta gimana gitu agak bingung gitu. Oke, Kakak Nesa ada apa nih Kakak Nesa? Ini kedengaran juga Abrar kampret. Bader banget ya. Oke lah sebelum kita lanjutkan Resek Mardial kita banget. lihat dulu ada stand up bola raga episode terbaru satu ini. Oke. Siapa Dias? Stand up bola raga. Bang Pani dari tadi diem aja nih. Kan memang dibungkam netizen. Oh gitu. Kasihan banget ya. Finansial udah freedom tapi kok kebebasan bicara tidak ada. Wah, kasihan banget. Iya sama-sama. Ini MC dari mana sih? Selamat datang kembali Marcel di Stand Up Olahraga. Selamat malam, perkenalkan saya Marcel dan saya adalah orang yang memiliki viewer terbanyak di Jebret Media. Ya. Dan gue udah aman karena gue udah bayar pajak ya, udah aman. Cinta pajak, udah lunas, pajak, udah. pajak. SPT tahunan udah pajak, Udah udah. bayar. Tapi kalau ada di jalan yang bolong, awas aja lu. Duit gua itu, duit gua, lu aneh. Marcel Widianto berusaha mendapatkan 5 juta untuk stand up ya, stand up bola raga. Akankah dia bisa dapat? Akankah dia lucu? Caranya tinggal nonton langsung aja stand up bola raga di Jebret Media TV aja Jebret tim ya. Gimana? Tadi pembahasan untuk review pertandingan semifinal UCL semalam udah. Preview udah. Nah kita nih pengen ngebahas soal Real Madrid. Atau Bang Bis ada tambahan lagi? Enggak, bagus ada preview dan review coach. Ah. Jadi nggak asal nonton. Nggak asal nonton, Kadang-kadang benar. penonton di negara di Asia. Dia cuma ngelihat golnya, nyari golnya aja. Nyari Gol aja. Lihat highlight doang. Highlight. Terus sok-sok jagoan ngomong. Jadi Jangan memang cuma semua lihat butuh golnya, proses lihat juga ya. proses Iya. golnya, Proses. ya kan? Percaya Itu proses selalu pokoknya. nonton bola, maka Iya. dari itu Iya, iya. kita bisa bahas permainannya. Karena nggak nonton cuman golnya atau Jangan highlight nonton. atau apa. Penting juga menit 1 sama menit 90 beda, benar, ya. pendekatannya. Jadi tolong aja Jebret tim ya, sebelum komen-komen, sebelum ngerosting Bang Bes atau Koci nonton dulu detail, cari dulu data-datanya, baru lu boleh komen. Oke, sama data soal atau fakta nih berita, gue ngomongin Arsenal nih Koci. Ini titipan dari Ibunda Gie. Katanya Arsenal tuh nggak mau dijual. Si ownernya siapa kalau spellnya gimana sih Koci? Namanya Kroenke, Stan Kroenke. Bilang dia secara tegas tidak akan menjual Arsenal ke bosnya Spotify. Mantap. Nah, Koci sebagai fans Arsenal gimana? Iya. Sebenarnya itu hak pemilik. Betul. Prerogatif. Gua sama kayak gue, seandainya gue pemilik Arsenal. Duit gue banyak, 15 miliar USD. Kenapa gue harus jual? Oke. Ya kan? Tapi semua fans kan udah muak sama mereka. Karena terbukti mereka nggak invest. Ya. Nah kali ini gara-gara gembar-gembor deal, mereka janji. Kita akan invest, kita akan bawa Arsenal ke itunya. Ke papan atas seperti dulu lah. Oke. Nah sekarang tinggal lihat janjinya bener nggak? Janji-janji manis Gak menteri. usah jauh-jauh, nanti musim ini. Berapa pemain bagus yang akan datang? Kalau itu tidak ditepati, di demo lagi tiap hari. Oke. Itu kan berarti kan semacam kayak politiknya di sana gitu kan. Ketika suatu owner itu tidak menjual. Tapi kalau lo bisa narik lagi lebih jauh ke belakang. Sebenarnya dari segi bisnis tuh kenapa Stan Kroenke tuh nggak mau jual Arsenal gitu. Kita nggak ngomongin fans ya. Tapi dari segi bisnis Nggak, dalam sepak bola Coach. Gini. Kalau lu seorang bisnismen,
lu invest 1 M, lu minta duit lu kembali berapa? Lebih dari 1 M. Kalau bisa pasti. satu lagi. Satu lagi, Kalau bisa lebih. satu lagi kan? 2 kali lipat, 3 kali lipat. Value Arsenal sekarang 2 M. Oke? Waktu dia beli itu berapa ratus juta, belum 1 M. Tapi dalam berapa tahun, 10 tahunan itu kan dia udah invest juga. Ngerti nggak? Jadi kalau dia jual sekarang untungnya terlalu tipis. Atau bahkan even. Sama gitu Iya. ya. Yang dia mau adalah oke, gue invest pemain, ternyata bisnis sepak bola begitu, ada korelasinya antara prestasi dan komersial. Gue invest berapa pemain bagus, Arsenal juara, value-nya naik, baru gue jual. Oke. Tapi kalau Tujuannya sebenarnya itu. Iya. Atau enggak, kalau gini coach, kan ini kan ada kata menjual, seakan-akan Arsenal dijual secara utuh. Gimana nggak jual sebagian saham supaya ada uang masuk? iya, tetap ada pembagiannya lah. Kalau itu kan dia memberi kesempatan kepada third party yang masuk yang bisa ngerusak internal. Karena 40% pun, asumsi 40% itu pun tetap didukung. Iya. Nah, salah satu Daniel Ek ini kan. Dia bilang dia memang fansnya Arsenal nih ya. Iya, oke, fine aja. Gue juga fans Arsenal. Jadi nggak ada masalah. Tapi dia punya lebih banyak duit daripada lo coach. Nah, Dia iya, punya jelas. Spotify. Betul. Cuman bukan berarti lu bisa kan. Sama kayak orang kaya sama gue makan. Bukan berarti lu bisa ngatur gue kan. Betul, setuju. Luar biasa. Yang What ada- a statement. Yang ada gue traktir orang yang lebih kaya daripada lu. Benar. Dan itu sering gue lakukan. Oke. Jadi nggak mau gue nggak mau diatur, nggak mau tergantung gitu. Oke. Nah, Nah. sama kayak begini, dia mau beli hak dia kok. Tapi sebagai pemilik enggak, gue nggak mau jual. Mau apa Nah, lu? lu kan- Kecuali lu bilang, oke, semua itu ada harganya. It's all about value. Sekarang kan menurut accounting, value Arsenal di 2 M. Kalau dia bisa bilang, oke, gue beli 3 M aja atau 4 M, dilepas itu barang. Bohong aja enggak? Cuman dia nawarnya juga 2 M. 2 M ya, susah Sesuai juga dengan ya. value pasar. Dia nggak mau dilepas. Gue Ya. kalau jadi kurun gue nggak lepas juga. Mungkin Oke. owner Spotify ini harus mungkin Seperti dia ini ya. patungan, Raffi gitu ya. mungkin sama ownernya apa gitu ya kan patungan supaya bisa beatnya tuh lebih gede. Lebih gede. Ya Nah, kan? Cuma 2 M juga, ya elah. Kecil Kurang ya. ya kan. Cuma kalau lo sebagai fans Arsenal, lo lebih pilih dijual atau tidak, Coach? Kalau touch pribadi lo nih. I really don't care siapa pemiliknya. Pemiliknya mau dari Amerika, mau dari bulan, mau dari mana, I don't care. Yang penting prestasi ya. Yang gue peduli adalah lu invest. Ngerti nggak? Tapi gue tidak seperti fans kardus lainnya di Inggris juga. Di mana mereka semua berharap bahwa pemilik itu kayak Sheikh Mansur, kayak Abramovich. Jor-joran, nggak bisa. Nggak bisa. Ini ya. adalah bisnis, tapi harus dikelola dengan benar. Dan sekarang kelolanya nggak benar. Itu doang. Gue nggak peduli, mau kurang oke, buktikan janji lu bahwa lu akan invest. Itu yang gue tunggu. Kalau seandainya dia tidak invest sebanyak yang fans harapkan, gue harap fansnya nggak ke stadion lagi, nggak nonton Arsenal, Rugi, nggak defisit. beli merchandising, sehingga income-nya Arsenal drop. Itu dia. Jadi bisa aksi nyata dari fans Arsenal seperti itu. Tapi sebelum Kak Kanesa, dikit aja Bang Bes. Lo kan sekarang memang sedang melatih di salah satu tim yang di Asia yang memang punya prospek panjang gitu kan. Lo melihat memang investasi atau bisnis di sepak bola itu seperti apa sih sekarang? Makanya gue pindah dari- ke situ, Mardel. Karena gue melihat ini adalah sebuah peluang yang mungkin gak akan datang lagi dan mungkin ketika kita tuh istilahnya di bisnis ya coach, ada begini ya kan, turun ke bawah. Ya anggap aja pas lagi Covid itu tuh turun ke bawah. Kayaknya nih sekarang kurvnya nih bakal naik lagi, bakal ada gairah baru lagi. Nah di sini mungkin saatnya terbaik untuk memulai bisnis di sepak bola. Gitu Makanya ya. gue gabung di situ. Karena memang banyak tim-tim bola di Asia memang awalnya dari tim bola dulu abis itu kemana-mana. Jadi kita bisa lihat nanti perkembangannya dari Amin. timnya Bang Bes ya, luar biasa. Plus Tunggu Arsenal 10 juga. bulan. Apa? Apa Kak Kanesa? Waktunya habis. Habis. Iya. Aku masih pengen ngobrol sama coach ya sama Bang Bes. Udah. Iya, habis. Berarti besok ketemu lagi ya? Iya. Nah, kita ngebahas review UCL, Ya. City PSG. Apakah prediksi dari Pandit ini benar semua? Kita nantikan besok. Jadi akhir kata, ada Mardel, Nesa. dan juga Bang Bes, dan West juga Ham United Coach. peringkat 5. Pokoknya kita pamit, jangan lupa follow semua sosial media dari Jebret Media. Sampai ketemu lagi, dadah. Thanks Ini for dia. watching. Kita mau kasih hadiah spesial Ramadan buat Jebret Tim Vario 150 ya.
dengan jumlah yang sangat terbatas, makanya harganya jadi jauh banget. Wranglers juga udah, dan juga Aston Martin udah, jadi banyak lagi. Yang emang ngebangun ini khusus buat jadiin mobil X-Class L53 jadi mobil off-road. Lihat media, keliling-keliling mobil-mobil bagus. Sebenarnya masih ada yang gue penasaran, yang mau gue cari kayaknya di stand yang ini nih, ya. Coba kita lihat ya, kita cari ya. Ini harus dapat karena kalau enggak